kasih sudah hadir di siang hari ini, Dokter Dia, Dokter Lina, dan Dokter Gede. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan pembelajaran program studi pendidikan dokter mengenai mata kuliah ilmu kesehatan mata. Jadi begini ya dok, untuk tahap awal ini saya mohon masukan dari dokter sekalian menyangkut rencana kuliah. Rencana kuliah ini akan memakai pendekatan case based learning. Jadi mahasiswa akan lebih aktif di sana. Nah, untuk mata kuliah ini ada satu capaian pembelajaran yang akan didapatkan, yaitu kita harapkan mahasiswa bisa menjelaskan konsep dan prinsip patologi penyakit mata merah dan kelainan refraksi, melakukan pemeriksaan dan interpretasi hasil yang akan berkaitan dengan mata merah dan kelainan refraksi. Namun dalam sub mata kuliah ini kita membahas mengenai penyakit mata luar, khususnya konjungtivitis. Jadi diharapkan nanti mahasiswa mampu menganalisis kasus konjungtivitis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan dasar. Ya, untuk lebih detailnya ya dok, mungkin pada saat proses pembelajarannya nanti pada pendahuluannya seperti biasa saya membuka dengan salam dan doa, kemudian menyampaikan garis besar materi yang akan dibahas hari ini sambil mengaitkan dengan materi sebelumnya dok. Kemudian sekaligus menyampaikan capaian pembelajaran di awal. Kemudian intinya mungkin diawali dengan pertanyaan pemancing gitu sehingga menyangkut ke materi. Kemudian selanjutnya adalah diskusi yang berdasarkan case based learning. Jadi mungkin saya akan membagikan beberapa kasus ilustrasi, kemudian mereka mempresentasikan dengan oral aja sih dok, mungkin sekitar 3 atau 5 menit, bagaimana kira-kira. Kemudian untuk penutupnya tentunya kesimpulan dan poin yang didapat dari kuliah yang sudah dilaksanakan pada hari itu. Kalau dari sekian mungkin ada tambahan ya dok untuk proses pembelajaran atau dari pendahuluan. Ya, izin dok. Terkait dengan metode pembelajaran ini kan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ya. Diusahakan memberi time yang tepat, dalam artian misalnya pendahuluan 5 menit, inti misalnya berapa 10 menit atau 20 menit, dengan kegiatan penutup berapa 5 menit, sehingga satu capaian SKS itu satu SKS tercapai itu kalau bisa dong nih, dan tambahan. Ada teman-teman mungkin ada yang nambahkan, silakan Mbak. Ya, saya sedikit menambahkan aja Dokter Eka yang sekaligus bertanya mengenai kegiatan inti itu kan ada diskusi dan case based learning ya. Tadi Dokter Eka akan membagikan suatu ilustrasi ya, gambaran penyakit mata merah gitu. Nah ini nantinya tiap-tiap kasus itu akan didiskusikan seluruh kasusnya itu oleh tiap kelompok, atau satu kelompok mendapatkan satu kasus saja, karena mata merah ini kan identik dengan ketika visualnya kita melihat pasien ya. Jadi apakah kedepannya nanti mahasiswa ini bisa mengenali secara makro saja kelainan-kelainan mata merah melalui kasus ini gitu. Jadi kalau hanya satu kelompok melihat satu kasus kayaknya kan terlalu sedikit ya. Apakah nanti pada saat diskusi semua kasus itu ditampilkan, termasuk bagaimana visualisasi dari mata merah yang khusus tersebut. Baik Dokter Gede, terima kasih masukannya sebelumnya. Ya memang alokasi waktu perlu saya pikirkan di sini karena kan bahasan atau materi itu lumayan luas. Jadi mungkin saya persempit dengan misalnya konjungtivitis itu saya cuma menekankan di 3 kasus besar seperti penyebabnya karena virus, bakteri atau alergi. Jadi mereka saya tekankan untuk membedakan ketiganya.
Kemudian untuk dokter dia, saya sih sudah membuat nanti berupa apa namanya, lembaran kasus seperti ini dan lembar tugas asesmen atau analisis yang akan diisi secara singkat, karena memang saya bagi berapa kelompok itu, jadi mungkin cukup untuk mempresentasikan itu mungkin sekitar 3-5 menit gitu. Jadi cukup poin-poinnya, dan mungkin di slide itu nanti saya sebutkan atau saya tampilkan kasusnya satu-satu sehingga kelompok lain bisa juga ikut menyimak kasus yang didapatkan oleh kelompok lain. Mungkin seperti itu, Dok. Angka baiknya ditayangkan saja nanti, Dok. Ya, Jadi yang lain juga nanti bisa. mungkin saya tambahkan di slide-nya, Dokter Dia. Terima kasih. Mungkin Dokter Mina ada tambahan, Dok? Berlanjut dengan dokter dia, saya mau nanyakan dok, berapa case kurang lebih dokter akan tayangkan? Saya sih mempersiapkan 3-4 kasus, Dok, dengan bervariasi penyebabnya. Kira-kira bagaimana, Dok? Mungkin kita lihat nanti pada saat Ya, setelah pembelajaran, ya, Dok, ya. apakah Karena- cukup, mudah-mudahan cukup Ya, ya, karena kan kita belum tahu pemahaman dari mahasiswa juga. ya. Ya, ini gitu aja. Terima kasih, Dok. Mungkin ada tambahan lagi, Dok? Nggak ada, cukup. Saya rasa terima kasih untuk hari ini sudah memberi masukan untuk persiapan pembelajaran kita. Terima kasih semuanya. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang dokter. Siang. Om Swastiastu. Swastiastu. Gimana kabarnya kalian semua? Baik, Baik dokter. Sehat. Ya, sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa sebentar ya, menundukkan kepala. Semoga acara hari ini atau pembelajaran hari ini berjalan lancar ya. Berdoa dulu. Baik. Oke, hari ini kita membahas mengenai topik konjungtivitis ya. Sebelumnya saya mengingatkan capaian pembelajaran kita pada semester ini, yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep dan prinsip patologi penyakit mata merah dan kelainan refraksi, melakukan pemeriksaan dan interpretasi hasil yang berkaitan dengan mata merah dan kelainan refraksi. Sumber bacaan untuk kalian itu bisa dibaca di sini ya, materi pembelajarannya. Di antara kalian semua nih, karena udah siang-siang biar nggak ngantuk, pernah nggak kalian mengalami mata merah? Pernah dok. Pernah. Ada yang punya pengalaman? Atau ada yang bisa nyebutin apa yang dirasakan? Ya. Izin dokter, saya dulu pernah memiliki riwayat penyakit mata merah, di mana pertama itu mata itu gatal gitu dok, terus berair juga, terus juga ada sekretnya seperti itu dokter. Ada kotoran mata. Iya, ada ya? kotoran mata itu. Apakah penglihatannya buram? Untuk penglihatannya kadang yang pertama itu pernah sampai melihat kayak buram itu dokter, tapi yang kedua enggak dokter, masih bagus. Iya. Berarti kemungkinan apa yang aku pikirkan tentang keluhannya itu? Karena waktu itu sekretnya tuh lumayan purulen gitu dokter, jadi kemungkinan tuh diakibatkan oleh bakteri. Iya. Adik Emi dokter. Emi ya, ya seperti contohnya Emi ya, dia pernah mengalami mata merah, ada kotoran, tentunya keluhannya sangat mengganggu ya. Iya. Nah, saya sedikit mengingatkan mengenai kuliah kita sebelumnya juga, kan ada beberapa membahas mengenai mata merah, apa saja itu kelainan atau gangguan di mata yang ada gejalanya mata merah, baik itu mata merah disertai gangguan penglihatan atau tidak disertai gangguan penglihatan. Nah, untuk topik kita konjungtivitis di siang hari ini, saya mungkin nanya beberapa untuk mengingatkan kalian, merefresh, kalau gangguan mata merah tanpa kelainan tajam penglihatan ada, kalian tahu nggak apa aja?
Iya. Mungkin dari kelopak mata dulu, dokter apa misalnya Iya. matanya merah tanpa visusnya sendiri atau penglihatannya dulu. Yang pertama dari bagian luar dulu kan ada kelopak mata ke tim berkalitis mungkin. Blepharitis, Ya, oke. kemudian masuk di ke bagian dalamnya itu adalah di konjungtiva. Mungkin seperti ada konjungtivitis, terus masuk lagi ke bagian dalam, terus kelihatannya mungkin belum bisa sampai sekaligus atau episkaligus. Oke. Jadi yang tentunya kalian membayangkan kalau gangguan mata merah tanpa disertai gangguan penglihatan tentunya tidak melibatkan dari kornea atau media refraksi. Jadi kalian udah ada bayangan ya mengenai beberapa mata merah ini. Mungkin slide ini untuk sedikit mengingatkan perbandingan dari mata merah. Ya, tapi ini perbandingannya itu diagnosa banding mata merah baik itu disertai gangguan penglihatan atau tanpa gangguan penglihatan. Ya, minggu lalu mungkin materi kuliah kita sudah nyampe pada glaukoma ya. Hari ini kita akan membahas mengenai konjungtivitis dulu. Nah, mata merah itu adalah gejala umum yang di praktik klinik. Nah, selama ini gejala lain atau gangguan lain selain buram itu adalah mata merah, itu cukup banyak kita temukan pada praktek klinik. Nah, penyebab mata merah terbanyak itu sejauh ini adalah konjungtivitis. Bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau alergi. Dan mungkin juga ada penyebab lain. Ada di antara kalian yang tahu penyebab lainnya? Selain virus, bakteri, atau alergi? kontak dengan kimia. Kontak dengan kimia bisa. Ada? Dengan asap mungkin. Asap, terus Parasit. jamur, ya parasit ya. Jadi kenapa saya membahas 3 etiologi ini, karena itu yang sering kita jumpai di praktek klinik ya. Jadi setiap penyebab itu punya gejala serta penanganan yang berbeda. Nah, apa tujuan kita untuk membahas satu kuliah kita hari ini, yaitu kalian bisa mendeskripsikan gejala dan tanda khas konjungtivitis viral, bakterial, dan alergi, kemudian menganalisis kasus konjungtivitis berdasarkan data klinis sederhana, kemudian menentukan tata laksana awal berdasarkan diagnosis sementara, dan berpikir kritis melalui diskusi kelompok berbasis kasus nyata. Jadi karena pembelajaran kita sekarang ini adalah case based learning, jadi kalian aktif untuk mendeskripsikan apa yang nanti akan saya berikan, menganalisis, menentukan, karena ini akan kita hadapi sebagai kasus-kasus di saat kalian nanti akan berpraktek. Oke, selanjutnya ini saya akan memberikan beberapa kasus, nanti saya berikan dalam bentuk lembar asesmen berupa berupa deskripsi kasus di dalamnya. Nanti silakan diisi, kemudian kalian mengidentifikasi masalah utamanya, jadi mengambil apa aja yang menjadi gejala utama dari deskripsi kasusnya, kemudian menentukan diagnosis sementara, dan menyebutkan tata laksana awal termasuk sampai edukasi pasien ya. Presentasinya hanya sebentar aja karena waktu kita terbatas, mungkin masing-masing kelompok diwakili satu, mungkin 3 menit aja per kelompok ya. Oke. Kalian membentuk kelompok dulu, mungkin 3 kelompok ya, pas bertiga ya. Oke. Ini di sini. Oke, ini. Masing-masing sudah menentukan kelompoknya ya. Silakan didiskusikan sebentar. Apabila ada yang ditanyakan mengenai kasus masing-masing, saya akan menambahkan keterangan atau itu sudah cukup. Tidak ada. Bagaimana? Sudah ada bayangan ya?
jelas dari kasusnya? Jelas. Oke, cukup jelas ya. Waktunya kurang lebih lagi 1 menit ya. Atau udah ada yang siap? Ada pegang kasus pertama? Ya, yang ini kasus pertama ya. Ya, coba berusaha dipresentasikan aja. Jadi secara singkat aja, Dik. Ya. Jadi untuk Siapa namanya? Luna, dokter. Luna. Baik dokter, jadi untuk kasus utamanya itu mahasiswa usia 21 tahun, keluhannya mata kanannya merah berair sejak 1 minggu. Kemudian ada keluhan juga silau, kotorannya bening. Dan sejak 3 hari yang lalu matanya mulai membengkak, penglihatannya tidak terganggu. Ada riwayat batuk pilek dan ada yang nyeri di belakang telinga. Untuk diagnosis sementara dari kami itu adalah konjungtivitis viral atau virus. Untuk tata laksana farmakologisnya itu bisa diberikan artificial tears, dokter. Kemudian setiap 4-6 jam, dan karena dia ada riwayat batuk pilek juga bisa diberikan antihistamin. Untuk non farmakologinya bisa dikompres dingin dan tidak menghindari pemakaian lensa kontak terlebih dahulu. Untuk edukasi, yang paling pertama itu pasti dari higienitas dari tangannya, jadi juga tangannya tidak boleh mengucek-ngucek dari daerah matanya itu. Kemudian tidak menggunakan barang-barang pribadi terus dibagikan pada temannya karena itu dapat meningkatkan dari resiko penularannya. Kemudian juga memakai pelindung mata seperti kacamata saat berkendara untuk agar matanya tidak lebih infeksi lagi. Sekian, dokter. Baik, Luna bagus sekali ya, ini mewakili teman-temannya. Yang lain di dalam satu kelompok juga sependapat ya. Jadi apa yang positif dari kasus ini yang bisa disimpulkan bahwa itu penyebabnya virus? Mungkin ada temannya yang bisa bantu. Baik dokter, jadi apa yang bisa sebagai penanda bahwa ini merupakan suatu infeksi yang diakibatkan oleh virus. Jadi yang menonjol itu adalah adanya keluhan mata merah yang berair dan juga kotorannya itu yang berwarna bening. Atau juga ada riwayat batuk pilek dari pasien, sehingga berdasarkan dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa pasien ini adalah infeksi yang diakibatkan oleh viral atau virus. Ya, itu dari anamnesis ya. Kalau Ya. dari pemeriksaan fisiknya dari gambar ini apa yang dilihat? Gambaran di konjungtiva palpebralnya itu adalah Merah muda. ya hiperemis dan itu ada folikel ya. Kemudian kalau biasanya setelah beberapa hari itu, jadi pasien tidak rutin membersihkan kotoran matanya, makanya dia bisa terbentuk membran ya. Biasanya disertai kelopak mata tuh mulai bengkak di pasien ya. Ya, ini memang contoh dari kasus konjungtivitis yang kecurigaannya penyebabnya virus ya. Di samping dari anamnesis tuh yang dominan adalah tuh silau ya, merahnya dan berair. Rasanya seperti berpasir biasanya pasiennya mengeluhkan. Dan kebetulan pasien ini ada riwayat batuk pilek atau infeksi saluran pernapasan atas, dan juga bisa timbul pembengkakan dari kelenjar preaurikuler ya. Itu tanda-tanda dari infeksi virus. Kemudian kasus kedua oh ya, tadi saya berikan ya kasus ketiga. Kasus kedua tadi saya keep dulu ya. Kasus ketiga ya adik Saya dokter, ya saya untuk kasus yang ketiga ini ada di sini kasusnya anak 9 tahun dengan kedua mata merah sejak 1 minggu dan ada gatal dan kelopak mata bengkak, terdapat bintik di bagian hitam mata dan keluhannya berulang. Dari kami untuk diagnosis sementaranya itu konjungtivitis A. konjungtivitis
biasanya dengan gejala khas ini apa yang adik lihat Untuk di konjungtiva tarsalnya itu? terdapat Kabel stone. Kemudian yang di limbus itu yang kayak bintik-bintik putih itu namanya trantas ya. Ini jadi dua tipe dari konjungtivitis alergi, yaitu konjungtivitis vernal, benar ya. Jadi yang kalian ambil ininya tuh dari kasus konjungtivitis alergi adalah biasanya dia mengenai kedua mata, walaupun itu tidak selalu, tapi biasanya ya. Kemudian dia tuh biasanya pasien tuh keluhannya berulang. Kalau secara epidemiologi memang sebagian besar tuh pasien anak-anak ya, laki-laki yang mengalami konjungtivitis rektal. Terus ininya tata laksana Tata laksananya ada yang non farmako dan farmako. Untuk farmakonya bisa karena ini alergi diberikan antihistamin, tetes, dan juga ada stabilizer sel masnya. Untuk yang non farmakonya dilakukan kompres dingin, hindari alergennya, lalu jangan mengucap mata dan jaga kebersihan mata. ya. Oke, sudah benar ya. Oke, terima kasih adik-adik, sudah bagus diskusinya, sudah mencari secara berkelompok ya ketiga kasus yang saya berikan. Ya, ini yang tadi. Nah, tadi sebagian besar itu yang saya berikan kasusnya kan menyangkut ketiga jenis konjungtivitis ini ya. Tiga ini ada yang tahu nggak yang paling banyak kita hadapi itu jenis konjungtivitis yang mana? Virus ya, Gus Bram. Jadi virus itu 80% dari kasus konjungtivitis yang akan kita dapatkan di klinik ya. Ya, ini sama sih. Ini dari penyebabnya ya. Dari virus, alergi, dan penyebab bakteri. Ya, kalau virus tuh yang paling banyak adalah jenis adenovirus yang paling banyak kita temukan. Ya, biasanya pasiennya itu ada flu yang empuk ya. Ya, ini biasanya menular. Kemudian kalau alergi itu dia bersifat bisa iritan, bisa juga seasonal ya. Jadi itu dia kalau seasonal itu akan berulang setiap musim tertentu. Kemudian kalau bakteri tentunya etiologinya adalah bakteri. Nah, ini bagaimana patofisiologi dan sampai terakhirnya itu berbeda-beda masing-masing bakteri ya. Baik itu komplikasi yang akan ditimbulkan. Nah, saya ada pertanyaan nih dari kalian sudah menganalisa dan mempresentasikan ketiga kasus tadi. Apa yang paling menantang dari menganalisis kasus tadi? Kalian sudah belajar kan mengenai konjungtivitis atau mata merah secara umum? Kira-kira apa? Apakah membedakannya? Ya, membedakannya. Jadi kuliah kita hari ini kan memang untuk membedakan ya. Karena ketiga dari jenis konjungtivitis itu yang kan kita sering temui di praktek klinik kita, di luar dari penyebab lain. Nah, sekarang apa kalian lebih percaya diri nggak membedakan konjungtivitis itu? Ya, dari yang saya sebutkan tadi. Dari kedua ini apa yang kalian tangkap dari gejala-gejala, kemudian penyebab ya. Mungkin ada beberapa yang clue-nya yang sudah ada di kasus. Apa yang kita temukan gambaran dari pemeriksaan fisik oftalmologi pada kasus-kasus virus, alergi, dan bakteri ya. Nah, ini sedikit tadi menyinggung mengenai komplikasi konjungtivitis ya. Nah, ini kalian bisa baca di sumber bacaan buku Ilyas dan Hogan. Jadi ini beberapa komplikasi yang bisa ditimbulkan, sehingga kalian harus bisa menegakkan diagnosis kapan kemudian memberikan terapi dan merujuk kepada dokter mata, sehingga pasien dengan mata merah terutama konjungtivitis itu akan tertangani dan tidak timbul komplikasi seperti ini ya. Ini sedikit aja mengenai yang saya jelaskan tadi. Jadi saya menekankan bagaimana dari etiologi, transmisi, patogenesis, dan gejala dari konjungtivitis virus ya.
tadi sudah benar. Siapa tadi yang dapat virus ya? Ya, jadi lebih ke artificial tears ya. Kemudian hindari ya personal hygiene-nya ya, lebih ke situ. Terus kompresnya dingin. Ya, karena ini self limiting disease. Jadi kapan dirujuk ke dokter mata? Nah, ini. Kalau tajam penglihatannya menurun, kemudian ada nyeri yang berlebihan, silo berlebihan, kan udah curiga ada mungkin komplikasi ke kornea ya, atau memburuk dengan pengobatan dari kalian. Nah, ini bakteri ya, ini banyak jenisnya, etiologinya. Kemudian sign simptomnya sudah disebutkan tadi. Ini merefresh ya, mengingatkan apa yang jawaban kalian tadi itu ya. Ya, ini gambarannya. Kemudian manajemennya, kalau tadi itu Gus Bram ya mengenai konjungtivitis gonore. Jadi, nah ini kita kasih golongan polimisin atau fluoroquinolone ya. Biasanya kita loading dulu malah tiap jam 1 tetes. Kalau sudah ada perbaikan, baru kita turunkan setiap 3 jam atau 6 kali sehari ya. Dan bisa dilakukan swab, tadi sudah disebutkan ya sama Gus Bram tuh bisa di swab. Kemudian kalau hasilnya menunjang ya dilanjutkan obatnya ya. Jadi kalian tahu broad spektrum antibakterial pilihannya. Kalau melibatkan kornea itu obatnya dosisnya berbeda. Kalau tanpa ada keterlibatan kornea ada dosisnya juga ya. Nah, ini juga harus sering diirigasi ya supaya kotorannya banyak terbuang. Nah, ini mungkin saya sekilas aja. Nah, ini alergi. Tadi coba dilihat kasusnya yang alergi ya. Ada konjungtivitis vernal dan Singleton, itu yang sebagian besar ya alergi. Jadi vernal ini biasanya musiman. Nah, dia tuh ada tipenya palpebral atau limbal. Nah, yang palpebral itu adalah apa namanya? Cobblestone. Kalau yang limbal Casdot ya. Kalau Flicton ini lebih ke hipersensitivitas. Jadi dia biasanya ada agent yang ke mata, kemudian dia timbul reaksi hipersensitivitas. Bahkan cacing ya, infestasi cacing itu bisa juga menimbulkan konjungtivitis Flicton ya. Oke, saya rasa untuk kuliah kita ini kalian udah mulai memahami ya mengenai konjungtivitis. Jadi saya itu ada tugas nanti untuk minggu depan ya. Jadi pilih salah satu konjungtivitis lain, buat ringkasannya. Ini tugas mandiri sendiri buat ya. Kemudian bisa kita bahas lagi untuk pertemuan atau kuliah kita minggu depan. Oke. Terima kasih. Mungkin ini akhir dari kuliah saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Adik-adik? Sudah jelas Dokter. Sudah jelas ya. Sudah ini nggak mulai bisa membedakan nggak? Bisa. Sudah ya. Oke. Akhirnya kita akhiri dulu kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian semua. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Selamat siang. Selamat siang. Dokter sekalian, Dokter Nina, Dokter Dia, Dokter Gede, terima kasih sudah hadir siang hari ini. Nah, kemarin kita sudah melewati proses pembelajaran dengan topik konjungtivitis dengan pendekatan case based learning. Kira-kira mungkin setelah pembelajaran itu selesai ada terpikirkan masukan atau mungkin Jadi oke, ini sebagai masukan aja, sehingga dokter lebih baik dari sininya, bukan maksud menggurui. Dari pertama dari performanya dok harus banyak senyum sedikit sehingga suasana tidak begitu tegang, dan mungkin dok bisa keliling ke mengecek satu persatu pada saat terjadinya suatu diskusi, dan nantinya kembali dengan beberapa pertanyaan yang setidaknya mampu mengingatkan mereka kembali tentang materi yang dokter berikan. Mungkin itu aja dari saya dok. Jadi pertanyaannya itu di awal atau yang di akhir yang kurang dok? Di untuk akhir. closingnya atau? Untuk di closingnya nanti dokter, karena materi kan dokter berikan pada saat awal itu. Nah, tapi nanti pada saat closing akan
akan closing mungkin diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit ya sempat mengena tentang materinya dokter. Mungkin itu dok. Kayak seperti mengingatkan gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dok. Mungkin dokter dia ada. Ya, kalau melihat proses pembelajaran kemarin ya Dokter Eka, memang kan kita sebagai pengajar sudah berusaha ya bagaimana agar materi ini nantinya dapat dikuasai oleh mahasiswa dengan baik. Nah, memang kesulitan ketika kita membagi mahasiswa dalam kelompok-kelompok ini ada saja masih kita lihat mahasiswa yang cenderung pasif gitu ya, karena mungkin melihat temannya sudah aktif mengerjakan, sudah aktif berdiskusi ya, ada beberapa mahasiswa memang masih kita lihat pasif sekali gitu ya, cenderung menerima apa yang sudah dikerjakan oleh temannya. Nah, mungkin kedepannya bagaimana agar kita bisa memotivasi ya merangsang mahasiswa untuk seluruhnya bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin ada kuis perorangan juga yang bisa Dokter Eka berikan setelah closing dari seluruh pembelajaran ini, sehingga kita tahu mahasiswa yang tadi kita lihat kurang aktif bisa kita evaluasi apakah dia benar-benar sudah mengerti atau pasifnya selama ini karena tidak mengerti begitu. Itu saja sih masukan dari saya, Dok. Terima kasih. Iya dokter dia, terima kasih. Memang itu permasalahan yang sering kita menghadapi mahasiswa di saat pembelajaran dengan berkelompok. Memang bisa saja salah satunya yang berperan aktif ya, karena hasilnya kan berkelompok. Mungkin kita perlu sedikit tips gitu, atau seperti tadi itu bagus dok, yang kayak seperti kuis ya. Jadi kita mungkin jadi satu-satu dia harus menjawab di masing-masing anggota kelompok tuh ya. Terima kasih dok masukannya. Mungkin dokter Nina ada dok. Mungkin ya dari pertanyaan dari sarannya dokter dia, kan tadi dalam presentasi kemarin dokter menayangkan kasus-kasus. Mungkin kasus-kasus itu yang kita lihat kan hanya satu saja yang menjelaskan. Mungkin bisa dari kasus itu semuanya dulu tulis jawaban, nanti dikumpul baru satu yang mewakili. Jadi dari sanalah, dari kumpulan jawaban-jawaban per orang itu dokter bisa nilai tiap orang berapa persen dia masuk pelajarannya pada kasus ini. Itu aja sih kalau saran saya. Ya benar dokter Nina, itu masukan yang bagus juga, menyambung dari dokter Dian Ya. tadi ya dok ya. Soalnya ini memang karena keterbatasan waktu sih juga, jadi kita cuma dari kelompok itu menunjuk satu orang. Mungkin kedepannya perlu seperti variasi ya, jadi masing-masing anggota kelompok membuat secara tertulis juga. Kemudian nanti akan random ya dok ya ditunjuknya, jadi semua mempersiapkan diri, jadi tidak membebani ke satu anggota aja. Benar. Ya mungkin itu sangat bagus sekali dok untuk masukannya. Ada lagi kira-kira dok untuk yang lainnya? Sudah kira-kira sudah cukup. Ya, terima kasih atas masukannya. Semua ini untuk ke arah yang lebih baik. Mungkin kedepannya saya akan lebih memperbaiki proses pembelajaran yang akan dilakukan, dari persiapan, kemudian proses dan penutupnya. Terima kasih banyak dokter. Selamat siang.